Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusolli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji bagi Allah Ta'ala Rabb semesta alam. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh umatnya yang istiqomah dalam ketaatan hingga hari akhir. Ustadz, Ustadzah Sekolah Putra Harapan dan seluruh jamaah Putra Harapan yang saat ini sedang menyimak acara ini, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala senantiasa melapangkan rezeki kita serta memudahkan seluruh kegiatan dan aktivitas kita semuanya, dan semoga dijadikan semua anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang solehah, Allahumma amin. Jamaah sekalian, dalam kesempatan yang mulai ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Semoga kita semua termasuk dalam golongan hamba yang dirahmati dan mendapatkan ampunannya. Jamaah Putra Harapan yang kami mulaikan dalam momentum yang mulai ini, insya Allah kita akan belajar bersama, ya, murojaah bersama tentang tema yang insya Allah sudah familiar ya untuk kita semua, yakni tentang sombong dan angkuh terkait dengan surat Luqman ayat 18. Jamaah Sekolah Putra Harapan yang kami muliakan, tentu tema tersebut sangat luas ya, mungkin dalam waktu yang singkat ini insya Allah ada dua sesi ya. Nanti sesi pertama kita akan belajar bersama-sama berkaitan dengan, mungkin kita lihat tafsir klasik dan modern. Kemudian sesi yang kedua insya Allah tentang kita lihat bagaimana dari sisi tafsir kontemporer atau kekinian. Jamaah yang kami mulaikan, dalam kehidupan sehari-hari kita barangkali sering atau pernah ya terjerumus dalam perangkap sombong dan angkuh, merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih mulia karena harta atau karena jabatan ilmu, bahkan karena ibadah-ibadah lainnya. Sebenarnya kalau kita lihat, kita buka ya di buku sejarah ya, kita pasti sangat familiar dengan tokoh-tokoh yang diceritakan di dalamnya ya, ketika mereka sombong karena hartanya. Di sana ada yang namanya Qurun ya, yang akhirnya tragis ya, ditenggelamkan dalam tanah. Juga karena yang sombong karena kekuasaan, ada nama Firaun ya, yang akhirnya ditenggelamkan juga di laut, dan seterusnya. Kita atau siapa saja yang diberi kelebihan biasanya akan terkena penyakit virus ini ya, karena nggak kerasa ya. Jadi tiba-tiba muncul ya, misalkan ada orang yang diberi ketampanan atau kecantikan ya, maka dia biasanya mungkin ya akan muncul sombong ya, padahal dia tidak pesan gitu kan, tidak pesan tampan, dan harusnya sebetulnya malah dia bersyukur ya, karena ada yang di luar yang tidak tampan sehingga atau cantik sehingga dia jadi tampan ya.
Namun itu tadi ada sifat sombong sehingga muncullah kesombongan, keangkuhan. Ada juga yang diberi kelebihan, badannya kekar dan seterusnya bagus ya, seperti kekar seperti banteng. Wah, jadi timbullah sikap sombong ya. Padahal dia kepesen juga dikasih badan yang kekar dan seterusnya. Intinya sifat-sifat sombong dan angkuh ini biasanya muncul karena ada merasa lebih gitu ya. Padahal kalau kita renungkan, kesombongan adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Nah, kesombongan merupakan penyakit yang tidak kita sadari ya bagai virus yang merusak amal ibadah kita, termasuk di bulan puasa Ramadan ini. Sehingga kesombongan akan membuat seorang merasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih berhak daripada orang lain. Padahal kata kita renungkan, hakikatnya kita adalah asalnya itu ya ketika kita datang ke dunia ini tanpa selembar kain apapun, tanpa sehelai benang pun, sehingga hakikat kita adalah sama-sama lemah, sama-sama membutuhkan rahmatnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 18, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak suka menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jamaah sekolah Putra Harapan yang kami muliakan, bulan Ramadan merupakan bulan yang Allah berikan sebagai sarana untuk mensucikan hati kita dari sifat-sifat buruk, termasuk sifat sombong dan angkuh ini. Dalam Islam kita sudah familiar ya, istilah penyucian jiwa ini disebut sebagai tazkiyatun nafas ya. Dan salah satu ulama yang sangat kita kenal yaitu Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwasanya puasa bukan sekedar menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa secara fisik. Lebih dari itu, puasa adalah sarana untuk mencapai martabat takwa, itu derajat tertinggi yang dicari oleh setiap hamba Allah. Puasa mengajarkan kita untuk menahan diri bukan dari hal yang materi, namun juga dari sifat-sifat dalam hal ini yaitu sifat sombong dan angkuh. Semoga di bulan Ramadan tahun ini kita memiliki target ya, agar kita bisa mengkikis ya, minimal mengkikis sifat yang dicela Allah Ta'ala, yaitu sifat sombong dan angkuh. Mudah-mudahan puasa tahun ini bisa memberikan sesuatu yang beda, yaitu karena kita berhasil ya, minimal bisa membersihkan jiwa dari sifat-sifat sombong dan angkuh. Jamaah sekolah Putra Harapan yang kami muliakan, ayat yang mulia tersebut mengajarkan akhlak yang mulia, yaitu bagaimana seorang muslim sebaiknya ya bersikap ketika kita berbicara dengan kawan kita ya, lawan bicara kita, bagaimana pandangan wajah kita ya. Dalam ayat tersebut kita diajarkan agar seorang muslim itu tidak sombong. Diajarkan melalui seorang yang soleh yaitu Luqman kepada anaknya, yang insya Allah banyak sekali pelajaran-pelajaran dari seorang yang soleh tersebut. Dalam ayat tersebut disebutkan wala tusair khaddaka linnas, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia. Yang
dimaksud adalah janganlah engkau memalingkan memalingkan wajah kita ketika kita sedang berbicara atau kita diajak bicara oleh teman kita, rekan kita, ya. Ketika kita berbicara maka kita disuruh melihat wajah lawan kita, ya. Kita diminta untuk mengarahkan wajah kita. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Ahmad, walau antalaqu akhaka wa wajhaka ilahi munbasyid, yang maksudnya jika engkau bertemu saudaramu berwajahlah ceria, ya, di hadapannya. Ini sesuai dengan nasihat dari Nabi kita, ya. Kita diminta ketika kita bertemu dengan siapapun, ya, saudara, teman, ya, kita jangan bersikap sombong, ya, sehingga kita meremehkan teman kita, ya, karena wajah kita berpaling ketika kita mengajak mereka. Kemudian di kalimat wala tamsyu fil ardi marhan, janganlah kamu berjalan dengan angkuh, ya. Maksud ayat ini adalah kita diminta jangan sombong dan angkuh karena dibenci oleh Allah Ta'ala. Dilanjutkan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jamaah putra harapan yang kami muliakan, kalau kita lihat dalam tafsir klasik, yaitu salah satunya Ibnu Katsir, ini ada 3 poin di sana, ya. Yang pertama pada kalimat wala tusair khaddaka linnas, dan janganlah memalingkan muka dari manusia karena sombong, ya. Jadi Ibnu Katsir berkata kita jangan palingkan wajah ketika kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita dengan maksud merendahkan itu karena kesombongan, akan tetapi kita diminta untuk merendahkan atau sopan atau manis, gitu, ya. Jadi ketika kita berkomunikasi, ya, berbicara, ya, ngobrol dengan teman kita, ya, rekan kita, orang lain, ini yang perlu diperhatikan, yaitu ketika kita wajah kita harus menghadap mereka, ya, kata Ibnu Katsir, ya. Jangan sampai atau kita berbicara dengan yang lebih rendah dalam tanda kutip, ya, kutip, lawan bicara kita itu yang biasanya muncul sifat ini, sehingga Ibnu Katsir menyampaikan ketika kita berkomunikasi kita dianjurkan untuk memperlihatkan wajah yang bahagia, ya, tersenyum dan seterusnya pada lawan bicara kita. Kemudian poin yang kedua dijelaskan wala tamshi fil ardi marhan, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Di sini Ibnu Katsir tidak menjalankan secara rinci, cuman secara garis besar, ya. Ini biasanya angkuh karena bangga atas dirinya. Kemudian yang ketiga, poin ketiga itu innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya, ini bisa kita pahami bahwasanya sombong itu salah satu penyakit yang tercela, ya, tercela sifat para setan. Maka kita dianjurkan untuk menjauhi sifat ini, gitu. Ya, hal ini tentu selaras dengan poin yang tadi yang nomor 1, ya, yang mukhtalin, sombong dengan bangga diri sendiri. Sedangkan kalimat fakhur dimaknai dengan sombong pada orang lain. Hal ini juga selaras pada poin yang kedua. Jamaah Sekolah Putra Harapan yang kami muliakan, wasiat orang soleh ini mengajarkan bahwasanya bahwa ketika kita berbicara dengan orang lain, hadaplah wajah kita diminta menghadap wajah kita kepada
lawan bicara kita ya. Jangan bersikap sombong. Sombong karena tadi itu, karena kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada kita, sehingga muncullah sikap sombong, ujub, angkuh. Karena Allah tidak menyukai sikap-sikap ini. Tentunya orang-orang ini juga akan dibenci yang memiliki sikap ini. Jamaah Sekolah Putra Harapan yang kami muliakan, demikian akhir kata. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari orang soleh, yaitu Luqman, yang menasihati anaknya agar menjadi anak-anak yang soleh. Semoga kita, keluarga besar Sekolah Putra Harapan, demikian bisa mengambil pelajaran dari seorang hamba yang soleh, yaitu Luqman, mengajarkan kepada anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Demikian, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.